Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur, dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6011. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagiakan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau memberikan ilustrasi dengan menyilangkan jemari tangan beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor. Sesungguhnya, kaum Asy'ari, jika perbekalan mereka habis dalam peperangan atau makanan keluarga mereka di Madinah menipis, mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kain, kemudian membaginya di antara mereka dalam satu wadah dengan rata. Mereka adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 2486. Poin penting kerjasama dalam Islam berdasarkan hadis-hadis di atas. Kerjasama dalam perspektif Bukhari mencakup solidaritas emosional. Merasakan kesulitan orang lain sebagai kesulitan sendiri seiling menguacika. Menutupi kekurangan saudara dengan kelebihan yang kita miliki keadilan sosial. Berbagi sumber daya makanan atau harta terutama di masa sulit. Jika seorang oknum menilang dengan tujuan memeras atau meminta uang suap bukan berdasarkan aturan yang benar, maka hal itu termasuk dalam kategori gulul khianat dan pengambilan harta secara haram barang siapa yang kami angkat menjadi petugas untuk mengerjakan suatu tugas. Kemudian kami beri gaji, maka apa yang diambil di luar itu adalah harta gulul, harta korupsi atau haram. Hadis riwayat Abu Daud. Islam sangat menekankan agar para pemegang kekuasaan mempermudah urusan orang lain, bukan justru mencari-cari kesalahan untuk keuntungan pribadi. Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam umatku lalu ia menyulitkan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam umatku lalu ia berkasih sayang kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepada dia. Hadis riwayat Muslim. Ada peringatan keras bagi orang-orang yang menjadi tangan kanan penguasa namun justru membantu dalam kezaliman dan pembohongan. Akan datang sesudahku nanti para penguasa yang berdusta dan zalim, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmidzi. Terdapat hadis yang sering dikaitkan oleh para ulama dengan oknum aparat yang menggunakan kekuasaannya untuk memukul atau menindas rakyat tanpa hak. Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Salah satunya suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul manusia. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan etika berlalu lintas dalam pandangan fikih kontemporer, kepatuhan pengendara wajib mematuhi aturan lalu lintas selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan keselamatan umum, integritas. Petugas polisi wajib menjalankan tugasnya dengan jujur. Menilang dengan niat mencari suap atau tanpa kesalahan yang jelas adalah dosa besar karena termasuk julm kezaliman.